Halo Sobat WK, Tribun Network. Jumpa lagi dengan kami, Eko Priyono dan Bung Abdul Majid, jurnalis Tribun Network yang sehari-hari mengikuti perkembangan Timnas Indonesia dan pemberitaan di PSSI. Kali ini kita akan ngomongin semifinal leg kedua Indonesia-Singapura, yang mana pada leg pertama kita ditahan imbang 1-1. Setelah kemenangan lawan Malaysia, banyak yang yakin Indonesia akan meraih hasil positif lah. Tapi ternyata hasilnya ya tidak menjaga langkah kita juga, tapi agak kurang atau menimbulkan pertanyaan. Nah, menurut Bung Majid seperti apa melihat leg pertama kemarin? Iya, mungkin di pertandingan kemarin kita sebelumnya terbawa euforia ya Mas ya. Okay. Waktu lawan Malaysia kita menang 4-1 dan di fase grup kita memang dikdaya walaupun hanya imbang lawan 0-0 lawan Vietnam, tapi itu juga sudah bagus lah buat kita. Dan ekspektasi kita terlalu tinggi ketika lawan Singapura yang notabene hanya sebagai runner up grup A ya. Okay. Kalah dari Thailand, pemain cadangannya ketika main kita banyak yang memprediksi, bahkan kita juga memprediksi kan bisa margin 2 ya. Tapi itulah bola. Oke. Mungkin betul. pelatih dari Singapura juga punya skema sendiri bagaimana cara menekan permainan Indonesia, dan akhirnya kita memang bisa menguasai di babak pertama. Gol dari Witan dan Asnawi juga kelas kan memang. Tapi di babak kedua disitulah kita mulai keletihan, dan Sintayong pun mengungkapkan setelah pertandingan bahwa kegagalan meraih kemenangan Indonesia di leg pertama ini karena faktor kelelahan. Oke. Jarak Indonesia bermain lebih sedikit ya istirahatnya ketimbang Singapura. Singapura bermain partai terakhir lawan Thailand itu hari Sabtu, sedangkan Indonesia tanggal 19 hari Minggu. Jadi hanya cuma 3 hari. Sementara Thailand punya waktu 4 hari. Gitu Bung Eko. Oke. Jadi lebih kepada fisik berarti. Betul. Kalau sekarang menatapkan di semifinal kedua hari Sabtu 25 Desember 2021, itu ada update apa dari Timnas yang bisa dibagikan ke pemirsa kita? Ya, pertama dari Sintayong sendiri ini seperti dari awal lagi karena kedua klub memang sama-sama bermain imbang. Jadi emang benar di leg kedua nanti dua klub benar-benar habis-habisan, tidak ada kata wah ini udah menang lah, udah apa gitu. Yang enaknya dari Sintayong, dia bilang kita ada recovery. Jeda waktu ini dia akan memberi waktu kayak mungkin hari ini recovery, kemudian 2 hari baru turun ke lapangan lagi untuk latihan taktikal dan teknik dan strategi apa, karena Sintayong sudah melihat cara skema Singapura. Kita tahu sendiri kan Bung Eko, kalau Singapura memang kedalaman skuadnya tidak terlalu lengkap ya seperti Indonesia, cuman dia mempunyai counter attack yang baik. Golnya dari Ihsan Fandi di menit 70 itu dari counter attack dan kesalahan dari lini belakang kita juga. Dan Sintayong juga bilang untuk lini pertahanan juga kan kemarin sempat memasukkan Elkan ya. Dan itu memang opsi-opsi yang ada di kepala Sintayong, dan kita tidak tahu sebagai penikmat atau pecinta sepak bola hanya bisa melihat strategi apa yang akan diterapkan Sintayong nanti di leg kedua. Nah, ketika leg kedua nanti misalnya 0-0 atau 1-1, 2-2, itu secara aturan akan seperti apa sih? Nah, Bung Eko, berbedanya dengan Piala AFF sebelumnya, karena Piala AFF kali ini diadakan di satu negara aja karena pandemi. Untuk sistem itu ditiadakan. Jadi walaupun nanti hasilnya di leg kedua 0-0, 1-1 atau 2-2, itu harus diteruskan sampai ada yang menang. Oh, tidak ngitung gol tandang? Tidak ada gol tandang, karena kan terpusat di Singapura, jadi tidak ada keuntungan untuk kedua belah pihak gitu. Misalnya 5-5, 6-6, terus gas terus dia? Gas terus. Wah, capek juga ya. Oke, siap. Sampai ada yang menang sampai ada yang menang, tambahan sampai penalti. Mungkin penalti ya kalau berakhir imbang terus. Oke. Bung Eko, tadi kan penjelasan saya mengenai Timnas. Mungkin kalau Bung Eko melihat dari sisi tim lawan, tim Singapura, gimana nih untuk leg kedua nanti? Apakah dari pelatih yang dari Jepang itu akan menggunakan skema yang sama, tetap counter attack, atau seperti apa nih Bung? Jadi Singapura ini sedikit spesial ya, karena kemarin kita memprediksi mereka bakal, setelah melihat hasil pertandingan lawan Thailand, lawan kita akan kedodoran, tapi faktanya enggak. Karena berdasarkan catatan saya sih mereka punya 3 poin yang menjadi modal mereka
bisa melaju sampai final. Kira-kira gitu. Pertama disiplinnya, kan kita bisa lihat kemarin, mau diserang kayak apa, mau bagaimana ya, Safwan sama back tengahnya itu, anaknya Fandi Ahmad itu, Irfan Fandi, dia tetap konsisten. Permainan sayap semua rapi gitu, disiplin, mau diserang kayak apapun, dan mereka unggul postur ya, mereka unggul postur. Nah terus yang kedua, pemain berpengalaman. Dibanding Indonesia yang mayoritas skuad muda, mereka punya Haris Harun, di tengahnya sebagai kapten ya. Hasan Suni kipernya ternyata 37 tahun sudah. Dan ketika di catatan saya, ketika Singapura juara tahun 2004 dan 2007, Suni kipernya sudah masuk di timnas. Terus ada Safwan Baharudin, dia ikut juara tahun 2012, tapi di SEA Games 2 kali perunggu di 2009-2013. Terus Anu Mantan Kumar itu di timnas sejak 2013. Bandingin dengan yang timnas Indonesia, bahkan ada yang baru melakoni debut gitu kan. Terus ada Sahdan Sulaiman 2012 juga juara. Jadi itu sesuatu yang mereka akan tenang gitu, bermainnya tenang menghadapi skuad Indonesia yang pemain-pemain ini ingin membuktikan diri gitu. Nah, mereka udah punya mental juara. 4 kali juara soalnya. 98, 2004, 2007, 2012. Indonesia juara juga. Juaranya runner up tapi 5 kali. 5 kali. 2000, 2002, 2004, 2010, 2016. Betul. Gitu. Nah, Bung Eko, tapi kita ini masih ada satu amunisi loh. Satu pemain yang bisa dibilang wonderkid lah ya. Udah datang dari jauh-jauh dari Slovakia. Mungkin itu juga tahulah siapa dia nih orangnya, sosoknya, dan mungkin akan jadi pembeda ya kalau misalnya nanti diturunkan oleh Sintayong. Nah, menurut Bung Eko sendiri gimana nih peran dari Egy Maulana Fikri kalau misalnya nanti dipercaya oleh Sintayong turun di leg kedua? Kalau berdasarkan pernyataan Sintayong ya, dia dipastikan tidak main di leg pertama, tapi leg kedua ada kemungkinan. Nah, hadirnya Egy ini jadi alternatif ya, solusi gitu. Dia akan main biasanya di tengah, tapi lebih ke sayap gitu. Nah, mungkin entah, saya ngelihatnya dia akan bergantian dengan Witan. Tergantung opsinya akan dipilih formasi berapa sama pelatih. Dia akan main 3 back atau 4 back gitu. Tapi yang pasti Indonesia harus lebih agresif daripada leg pertama kemarin. Nah, hadirnya Egy ini memberikan sesuatu gitu. Apalagi dia sekarang sudah lumayan sering tampil di klubnya. Jadi dia akan menghadirkan dimensi berbeda bersama. Kalau dia biasanya dia main di sayap kanan ya. One touch dengan Asnawinya akan kelihatan. Nah, PR kita tinggal di menurut saya sih di lini serang. Striker. Gimana kemarin ada 2 kali penggantian striker. Ezra baru masuk, ditarik lagi ganti Hanis gitu. Itu kan berarti ada sesuatu yang perlu disesuaikan lagi gitu ya. Bagaimana ketika striker ini deadlock, lini tengahnya bisa menembus pertahanan Singapura yang kalau istilahnya tebal banget nih. Gitu. Kalau dari catatan saya ya, ketika mereka Singapura ketinggalan, pelatih Jepang ini, pelatih Singapura asal Jepang ini mengganti atau menarik Haris Harun agak ke tengah. Lebih. Ya, yang di atasnya ada Anu Mantan. Nah, Haris Harun sebagai istilahnya Pirlo-nya Singapura. Jadi di depan jangkar ya. Irfan sama Safwan ini, ya ini ada Haris gitu. Jadi dia yang mengatur, dan memang pelatih Singapura ini mempercayakan dia untuk membangun serangan dari Haris Harun. Nah, karena tadi mental juaranya yang udah kebentuk, udah senioritas, dan mereka enak mainnya gitu. Mau kita serang kayak apa, mereka tetap enak, yakin, dan puncaknya ya berbuah gol Singapura yang membuat skor semifinal pertama jadi 1-1. Satu lagi nih Bung Eko, ada setelah laga 1-1 kemarin, banyak dari netizen kan seperti saya bilang sebelumnya, mungkin euforianya wah bakal menang besar nih, tapi 1-1 apalagi permainan kita secara ball possession lebih unggul ya. Terus satu lagi yang dilihat tuh Elkan. Gimana nih posisi Elkan waktu lawan Malaysia? Dia main di babak kedua bagus lah cetak gol, tapi ketika kemarin main di babak kedua
beberapa kali kerap melakukan kesalahan. Menurut Iya, Bung Eko, iya. apakah ini masih satu adaptasi buat Elkan sendiri atau seperti apa? Buat saya ya, mau bagaimanapun dia main dimanapun gitu. Tapi umurnya Elkan ini baru 19. Oh iya. Jangan lupa gitu. Ada Nervous dan teman-teman yang lain juga umurnya nggak beda jauh. Karena tim Indonesia ini kan rata-rata yang termuda ya, Iya. usia di Piala AFF. Jadi mungkin itu cuma kepleset aja sih. Mudah-mudahan itu Oke. cuma kepleset ya. Oke. Tidak menghilangkan kualitas dia dalam membaca bola. Dan kalau mau disalah-salahin juga ada andilnya Elkan sebetulnya. Tapi balik lagi ini masalah mental gitu dan mungkin juga fisik ikut menentukan Kalau kemarin. Sintayong bilang memang fisik kan, Fisik. faktor fisik. Jadi itu agak menggerus fokusnya mereka. Nah, mudah-mudahan di leg kedua Elkan bisa tampil lebih solid. Iya. Atau Sintayong punya formula yang tanpa memasukkan Elkan tapi tidak mengurangi agresivitas di tim kita. Betul. Dan Kira-kira gitu. masih menerka-nerka ya, sepertinya Sintayong punya banyak strategi dan kita pun sulit untuk menganalisa apa nih yang Betul. akan dipakai Betul, Sintayong. Bang Ajit. Dan jangan lupa ya, buat netizen ya, oke lah kita impresif lawan Malaysia, tapi ya itu kita di AFF ini belum punya mental juara dan perlu dicatat lagi sepanjang 2020 kita atau pelatih tidak bisa menjalankan programnya dengan Betul, baik betul. ke luar negeri. Itu hampir tidak bisa lah. Baru akhir-akhir ini ya dia bisa main di luar. Nah, terus belum lagi skuad yang dibawa Sintayong ini relatif muda. Gitu. Jadi apapun hasilnya nanti semifinal ya mestinya kita bisa mengapresiasi. Syukur kalau kita bisa ke final, itu lain lagi ceritanya. Kita bahas nanti. Ya demikian Sobat WK dan Tribuners, ulasan kami seputar pertandingan semifinal kedua antara Indonesia dan Singapura. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama Indonesia bisa meraih kemenangan dan bisa melaju ke babak final untuk ke-6 kalinya. Sampai bertemu pada ulasan selanjutnya. Salam olahraga. Jaya.